bingung ya statistik itu gimana ya? Ya sama Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Oh, kalian lagi belajar di statistik ya? Nanti kalian lihat di YouTube aja, ada penjelasannya juga. Statistik adalah sekumpulan data berupa angka yang disajikan melalui tabel ataupun grafik untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam artian luas, statistik adalah suatu metode, cara, bahkan teknik dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data sehingga dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Bidang statistik memiliki dua cabang utama, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Statistik matematika berkaitan dengan pengembangan metode baru yang memerlukan pemahaman matematika yang mendalam. Sementara, statistik terapan berkaitan dengan penerapan metode statistik dalam berbagai bidang khusus, salah satunya adalah bidang kesehatan. Penerapan dan pemanfaatan statistik dalam bidang kesehatan inilah yang disebut sebagai biostatistika. Kemudian beberapa istilah dari statistik, yaitu yang pertama adalah data. Data merupakan kumpulan angka yang teratur dan menunjukkan sifat dari objek atau fakta yang dinyatakan dalam rupa angka. Data mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu berbentuk angka, teratur menurut suatu aturan tertentu, dan agregat. Data juga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis kategori. Yang pertama dilihat dari cara mengukur atau menghitungnya, ada data diskrit dan data kontinu. Kemudian dari sifatnya ada data kualitatif dan data kuantitatif, dan dilihat dari sumbernya ada data primer, tersier, sekunder, dan kuarter. Selanjutnya yang kedua variabel. Variabel merupakan karakteristik dari objek yang dapat berubah-ubah. Sedangkan variabel statistik adalah sebuah karakteristik unit yang diamati dan bisa terdiri lebih dari satu kumpulan nilai yang dapat diberi ukuran numerik atau kategorikal. Variabel dalam statistik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kualitatif kategorikal dan kuantitatif numerik. Contoh variabel statistik adalah tekanan darah, detak jantung, tinggi badan, berat badan, usia, warna, dan agama. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Populasi memiliki kuantitas dan juga karakteristik tertentu yang dapat dipelajari dan diintervensi untuk dapat diambil informasi yang bermakna. Populasi bisa berupa jumlah, objek, dan juga subjek. Yang keempat ada sampel. Sampel dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dari suatu populasi harus benar-benar representatif, sehingga diperlukan metode khusus dalam menentukan besaran dari sampel. Yang kelima ada skala pengukuran data. Pengukuran data dapat didefinisikan sebagai penetapan angka atau objek atau peristiwa menurut aturan tertentu. Dari berbagai jenis data yang diperoleh, maka terdapat 4 macam skala pengukuran data. Pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang disusun menurut jenis atau kategori. Masing-masing kategori diberi simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Keuntungan dari skala nominal adalah mudah dijawab dan mudah diolah. Contoh skala pengukuran nominal adalah jenis kelamin, lokasi geografis, dan warna rambut. Ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menjadikan bahwa data yang ada memiliki jenjang atau kategori nilai. Dalam skala ordinal, antara data satu dengan yang lain terdapat perbedaan kategori dan masih bersifat kualitatif. Contoh skala pengukuran ordinal adalah mengukur tingkat kepuasan. Misalnya, perusahaan menyatakan survei kepuasan dengan pilihan tidak puas, cukup puas, netral, puas, sangat puas, serta setuju dan tidak setuju. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contohnya yaitu jarak antara 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak antara 60 cm dengan 70 cm. Dalam skala interval, nilai 0 bersifat arbiter, artinya suatu variabel tetap bisa diukur meskipun memiliki nilai negatif. Contoh skala interval yaitu pengukuran suhu menggunakan derajat Celcius.
Celsius. Kemudian yang selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan untuk mencari perbedaan antar variabel dan memberi urutan data. Perbedaannya dengan interval adalah rasio tidak memiliki nilai negatif. Contoh untuk skala pengukuran rasio adalah data ukuran tinggi badan. Tidak mungkin ada tinggi badan yang memiliki nilai 0 bahkan negatif. Jika nilainya 0, maka data itu dianggap tidak ada. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari adanya ilmu statistik secara umum adalah yang pertama, sebagai alat untuk memahami dan menganalisis data. Yang kedua, menggambarkan fenomena yang sedang diteliti atau dikaji. Yang ketiga, mengetahui hubungan antar variabel yang sedang diteliti sampai dengan membuat prediksi keadaan yang akan terjadi berdasarkan variabel yang ada. Tujuan ilmu statistik secara khusus dalam bidang kesehatan adalah yang pertama, memberikan gambaran tentang masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Yang kedua, memberikan petunjuk terkait upaya yang efektif untuk mengatasi masalah yang ada. Yang ketiga adalah menganalisa hambatan yang ada dalam sebuah program kesehatan serta alternatif pemecahannya. Terdapat dua ruang lingkup dalam biostatistik, yaitu yang pertama, Statistik deskriptif. dan yang kedua, statistik inferensial. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bidang statistik yang mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisa data secara sederhana, dengan maksud menggambarkan karakteristik fenomena yang sedang diamati. Bentuk penggambaran karakteristik tersebut dapat berupa tabel, gambar, diagram, peta, serta perhitungan sederhana seperti mean, median, modus, variasi, dan standar. Statistik inferensial adalah bidang statistik yang mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada dengan maksud untuk menggeneralisasi hasil pengukuran sampel dari populasi. Misalnya uji hipotesis dan penarikan kesimpulan dari populasi.